Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Utechnoid. Ini adalah ESR meter seri T4 yang saya beli seharga 90.000. Ini adalah harga yang paling murah yang saya temukan, yang rata-rata harga yang lain itu di atas 100.000. Tapi setelah saya terima barangnya sekitar 2 hari yang lalu, kemudian saya langsung tes, ternyata ada beberapa masalah. Jadi masalahnya itu yang pertama, saat saya pertama hubungkan dengan baterai baru 9 volt, itu tidak bisa membaca komponen dengan stabil. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Kalau nilainya sudah turun menjadi tegangan baterainya sudah turun jadi 8,8 volt, dia sudah bisa membaca komponen, tapi masih ada masalah. Jadi masalahnya yang kedua yaitu saat kita mengukur komponen, itu yang muncul adalah simbol komponen tersebut, tapi tidak ada nilai yang tertulis di layarnya. Jadi cuman simbolnya tok, tidak ada nilainya. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, untuk pengukuran beberapa komponen dengan nilai yang kecil seperti kapasitor dengan nilai nanofarad, dalam ukuran nanofarad sampai 10 mikrofarad saya tes, itu masih normal. Tapi saya coba dengan ukuran sekitar 470 mikrofarad seperti ini, itu nilainya, pembacaannya jauh di atas nilai yang tertulis di body L-code tersebut. Jadi ukurannya bisa sampai puluhan milifarad, jadi jauh sekali. Begitu juga dengan yang lebih besar. Pokoknya yang lebih besar dari 470 yang saya coba itu tidak akan bisa membaca dengan benar. Jadi itu permasalahannya, dan ini sudah saya update firmware-nya dan sekarang sudah normal kembali. Ini sudah normal dengan updatean firmware terbaru, dan juga ini ada tambahan fiturnya yaitu menu. Nah, kita bisa masuk ke menu. Kalau yang firmware aslinya kita tidak bisa masuk ke menu seperti ini. Oke, cara memperbaikinya kita akan langsung flash ulang. Ini adalah alat yang kita perlukan untuk flash ulang, yaitu modul USB ASP. Ini bisa Anda beli di toko online banyak. Kemudian untuk pin out flashingnya, di sini sudah saya tandai. Di sini ada 6 pin out. Ini adalah tulisan keterangannya: MISO, SCK, reset, VCC, MOSI, ground. Dan USB ASP ini sudah saya buatkan konektor. Sini udah ada keterangannya. Ini bisa kita hubungkan ke sini, dan ini kita bisa hubungkan ke komputer. Oke, sekarang kita langsung aja flash ulang microcontrollernya ini. Yang kita perlukan dalam flashing ESR meternya adalah yang pertama, karena saya menggunakan Windows 10, jadi yang kita perlukan untuk driver USB ASP-nya yaitu software Zadig. Jadi mungkin bisa di download, namanya Zadig. Nah, seperti ini Anda bisa download, kemudian Anda bisa pilih di bagian option itu ada USB ASP. Setelah itu baru tekan
install WCID driver. Kalau sudah, maka download juga BitBurner. Nama softwarenya BitBurner. Ini kita gunakan untuk mengeflash ESR meter tersebut. Kemudian yang ketiga, download firmware dari ESR meter tersebut. Download firmware-nya sebagai contoh di sini. Kita pilih flash plus EEPROM, kemudian open, kemudian cari sebagai contoh ini. Jadi belakangnya ini .hex mega 328 st7565.hex atau versi terbarunya versi 2. Open, kemudian bagian EEPROM, oke. Kalau sudah, silahkan di bagian AVR-DUT kita pilih downloader yang kita gunakan. Dalam contoh ini saya menggunakan, ini nama microcontroller yang terpasang di ESR meter tersebut, yaitu Atmega 328P. Kemudian programmernya yang kita gunakan adalah USB ASP seperti ini. USB ASP. Kemudian di bagian AVR fuse, ini nilainya bagian low fuse 0 kali F7 bagian low fuse. Kemudian bagian high fuse 0 kali D9, dan bagian extended fuse 0 kali 04. Oke, kalau sudah, sebelum kita writing, terlebih dahulu chip erase atau kita hapus dulu semua program yang ada di dalam chip tersebut, baru kita write. Tunggu hingga selesai. Kalau sudah selesai prosesnya, pastikan di bagian writing ini nilainya tidak 0 bytes. Karena kalau 0 bytes itu tandanya file ini error atau rusak. Kemudian pada bagian AVR fuse, sama seperti tadi, kita write juga sampai selesai. Oke, sudah successful. Anda bisa cabut programmernya dan silahkan coba nyalakan ESR meternya.